Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita percaya bahwa hari ini kita diberi kesempatan yang terbaik untuk mendengar kebenaran firman Tuhan melalui program Bina Iman. Dan saya memberikan tema Roh Kudus Mitra Kerja Kita. Kita akan baca bersama di dalam Roma pasal 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu masih beri kesempatan untuk kita memperbaiki hidup kita. Bukan hanya dari luar yang kita perbaiki, tapi kita belajar, yaitu teristimewa sesuatu yang dari dalam, yang dikatakan manusia batinia kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari ayat firman Tuhan ini. Kita melihat bahwa ayat firman Tuhan yang 26 ayat 26 dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi ada sesuatu keterbatasan yang terjadi dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus diberikan dan mengambil alih dalam hidup kita untuk supaya kita bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam hidup ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan Roh Kudus sebagai penolong hidup kita dan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Bahkan salah satu juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu juga menginsafkan akan dosa, menginsafkan dunia akan dosa ini. Dan kita perhatikan bahwa ini hal yang kita perlu belajar dan tingkatkan dalam hidup ini, yaitu manusia batinia kita, yaitu roh yang ada dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kalau Tuhan mau supaya kita menjadi orang bukan yang stagnan, ya. Kita diberi kesempatan. Mungkin kita secara finansial hidup kita tercukupi. Mungkin kita menjadi orang yang pintar. Tapi kalau kita menyadari hidup ini di hadapan Tuhan, sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Kita terbatas. Sebab itu dalam hal doa ini adalah kesempatan kita merubah sesuatu yang dari dalam, yaitu batinia kita. Dan Roh Kudus itu pendamping yang terbaik untuk hidup kita. Yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, kita tahu ketika kita berdoa seringkali terjadi sesuatu yang hanya kita meminta untuk diri kita. Tapi kalau kita lihat dari konteks pembacaan ini, Alkitab mengatakan bahwa setelah Roh Kudus itu berdoa untuk kita dan doa itu dikabulkan Allah, kita melihat bahwa doa itu ada sesuatu doa yang punya mutu, bukan diri untuk kita sendiri, tapi justru berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya kita menjadi pendoa syafaat, bukan diri kita saja. Nah, ini sangat bersyukur bahwa kita belajar diberi kesempatan untuk menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus itu menjadi fasilitator atau penggerak dalam hidup kita, sehingga kita bisa maju bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau belajar bahwa inilah yang Tuhan berikan, bahwa setiap kesempatan bagi kita, saya mengajak kepada setiap kita, mari jangan hanya kita sekedar percaya kepada Tuhan, hari Minggu kita datang ke gereja, tapi kita mau tingkatkan kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa. Dan kita akan melihat ternyata kita masih bisa dipakai Tuhan untuk kehidupan orang lain melalui doa-doa kita. Dan ini sangat-sangat penting dalam hidup ini. Bahwa rohani kita itu bukan menjadi rohani yang stagnan, tapi rohani kita menjadi rohani yang selalu ada upgrade, ada kebangkitan, ada kemajuan dalam hidup ini. Dan biarlah setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah kita termotivasi untuk menjadi orang yang bisa maju dalam batin kita, yaitu roh kita dan juga jiwa kita, yaitu kehendak. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita yang mendengar.
Haleluya. Amin.